Wa in mana'aha bukhlan biha akhadhaha minhu, dan jika dia enggan membayar zakat itu karena bakhil. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah, alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita tengok ke hadis Nabi, sekarang bulan Rajab bulan haram. Bulan haram Allah lipat gandakan pahala amal ibadah dan Allah lipat gandakan dosa. Jadi kalau buat maksiat, dua kita dapat dosa. Kalau berbuat taat, dua dapat pahala. Maka bulan Rajab ni bulan mulia, beda kadar daripada ibadah kita di bulan Rajab. Kata ahli tafsir, sebagaimana ada tempat haram, ada pula masa haram, waktu haram. Tempat haram itu tiga dia: Makkah, Madinah, Ardul Muqaddasah, Masjidil Aqsa. Sedangkan waktu haram itu empatnya. Itulah dia: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, ini sama posisi ini. Bagaimana kita sedekah di dalam tanah haram berbeda dengan di tanah kita. Salat di tanah haram berbeda dengan salat di tempat kita. Begitu juga beribadah di bulan haram berbeda nanti beribadah di bulan Sya'ban. Tapi dosa macam itu juga. Dosa ibadah, dosa yang kita lakukan di tanah haram dilipat gandakan pula. Maksiat yang kita lakukan di tanah haram dilipat gandakan. Macam itu juga di bulan haram. Maksiat yang kita lakukan di bulan haram dilipat gandakan pula. Itu ni. Makanya kalau awak nak berbuat maksiat kini kau tunggu habis bulan dulu. Walaupun kamu berdosa ya cuma legak kurang sekali. Umpama nak menggunjingkan orang awak ibu kamu. Sebenarnya ada yang kena sampai kau pugoi, tapi tunggu lu habis 8 Rajab dulu ya. Habiskan Rajab dulu baru sabit bekoi, baru cerita gitu dia. Faslun fi zakati wa dhahab. Habis kemarin tentang cacian Allah Ta'ala untuk orang-orang yang bakhil. Habis kemarin pembahasan Allah mencaci orang-orang yang bakhil. Di antaranya orang-orang yang bakhil Allah jerumuskan dia ke dalam neraka. Orang-orang yang bakhil tidak akan tersisa daripada hartanya. Orang-orang yang bakhil tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Itu hadis yang sudah kita bahas
beberapa kita bahas minggu yang lalu. Hadis ini faslun fi zakatil zahab wal fiddah. Faslun, fasal tentang menjelaskan zakat emas dan perak. Memang emas dan perak ni kita banyak yang kadang orang kita tak faham tentang zakat emas dan perak. Ada mengatakan sekali aja dikaluan dia tahun besok nak dikaluan ledoh katanya. Walaupun bertambah emasnya katanya tetap tidak dikeluarkan. Dah wajib dikeluarkan tiap tahun. Masih sampai nisabnya, selagi masih sampai dia daripada nisabnya atau sampai daripada haulnya, maka itu wajib dibayar zakat. Nisab ukuran, haul tahun, masa. Zahab wal fiddah bin nisab wa bil hauli, dengan haul hitungan tahun, wan nisab dan juga hitungan nisab. Kalaupun sampai nisab tapi belum sampai tahun, ulama ada mengatakan tak wajib zakat. Tapi sampai tahun tapi sampai belum nisab juga belum juga wajib zakat. Dia sampai nisab, sampai haul, maka itulah dia wajibuz zakah. Ya'lam, ketahuilah hai para penuntut ilmu. Kita mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menjadi penuntut ilmu. Amin. Karena bagaimanapun penuntut ilmu lebih mulia daripada orang yang mengajarkan ilmu. Banyak riwayat hadis menjelaskan tentang penuntut ilmu dibandingkan dengan hadis orang yang mengajarkan ilmu. Maka bercita-citalah kita selalu menjadi penuntut ilmu. Maka kalau penuntut ilmu, kemana apa yang mengaji, kemana pergi dia belajar, itu penuntut ilmu. Annahu tajibu zakah fi dhahab idza balagha 20 mithqala. Ketahuilah hai para penuntut ilmu, hai para pelajar, hai orang-orang yang selalu mencari kebaikan, annahu, bahwa sesungguhnya tajibu zakah, wajib zakat emas apabila sampai kepada 20 mithqal. Misqal ketimbangan orang Arab, bukan misqal handphone. Kalau misqal berkoyo ni nak, dia misqal juga, dia mithqalan, timbangan. Berapa ukurannya? Az-zahab itu 20 misqal itu fiddah, tunggu, dan pada perak apabila sampai 200 dirham. Fafihima yajibur rubu'ul ushrahima idza tamma haulu ba'da mulkihima. Syarat kita mengeluarkannya itu apabila telah sampai kepada tam ini sempurna, haul tahun, ba'da mulkihima setelah kita memiliki. Umpama kita memilikinya kini di bulan Februari, tanggal berapa gini? 9 Februari kita memilikinya. Berarti kita nanti mengeluarkannya dihitung haul, baru sampai haulnya itu di tanggal 9 Februari 2023. Itu haul namanya. Haul itu ba'da tam haul, telah sempurna, tak boleh kurang. Telah sempurna, berarti sempurna 1 tahunnya tanggal 9 Februari 2020. Sempurna itu ba'da mulkihima, setelah kita memilikinya. Memang awak punya, tak berhutang dah pindah ke kita. Ni umpama ni. Kalau hutang lain lagi. Emas kita umpamanya, lah kita yang punyanya secara sempurna. Tak ada orang ikut di dalamnya, tak ada sama sekali. Mulai terhitung tanggal 9 Februari 2022. Ini umpama ni. Sampai haul nanti di 9 Februari di 2023. Annahu la yajuzu lahu ta'khiruha ba'da tamamih. Tak boleh tertakhir setelah sempurnanya haul. Tak boleh. Lebih daripada itu tak boleh lagi. Hati-hati kita. Ini zakat emas masalahnya. Tak buat kaluan tanggal 9, besok aja lah, tambahlah tanggal-tanggal 10 lah besok.
atau tanggal-tanggal 2 bolehlah kita keluarkan besok, tak boleh. Tapi kalau sebelum 1 tahun tu kita rasanya takut karena lupa nanti 1 tahunnya tak kita keluarkan menjelang itu, sebagian mazhab mengatakan boleh, karena rasa-rasa tidak akan berkurang daripada emas kita. Lamma ruya Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa Abu Ya'la an Ibni Mas'ud annahu la wayaz zakah ay muakharaha, jangan kalian takhirkan zakat kalian, kata Rasulullah, min jumlatil mal'unain an lisan Muhammad, siapa yang mentakhirkannya maka dia kena laknat daripada lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Jadi zakat tu sampai haul keluarkan cepat, sampai masanya bayar dia cepat. Itu daripada zakat emas dan perak. Berapa 20 miskal tadi? 20 miskal tadi kalau dibanding dipakaikan ke kita, yaitu 20 miskal itu sama bandingannya dengan 85 gram emas. Jadi 20 miskal itu 85 gram emas. Berapa yang kita keluarkan? Yang kita keluarkan itu 2,5% dari 85 gram emas itu yang kita keluarkan. 2,5% dari emas itu. 85 emas berapa pitihnya kalau kita pitihkan gini? 85 gram maksudnya, bukan 85 emas. 85 gram emas. Kalau kita pitihkan gini berapa pitih? Ada 100 juta. Hah? 120. 1 gram berapa emas gini harganya. Begitulah keluargannya. Bila kita mengeluarkan setelah sempurna 1 tahun. Sempurna 1 tahun baru kita keluarkan. Sebelum itu pun juga tak apa-apa, tapi jangan melewati daripada 1 tahun itu. Wa min thamma jazama ba'duhum ba'dahum, dan dari itulah telah memastikan ulama sebagian daripada mereka mengatakan orang yang mentakhirkan zakatnya maka dia termasuk orang yang mendapatkan dosa besar. Jadi zakat nak boleh kita takhirkan. Ya. Ada sebagian ulama kontemporer mengatakan mengasingkannya itu di 1 tahun. Umpama tanggal 9 2022 bulan Februari, pas jatuh 1 tahunnya tanggal 9 bulan Februari 2023, kita hitung zakat kita keluarkan di hari itu. Kita membagikannya di hari berikutnya. Ada ulama membolehkan, tidak mesti harus habis di hari itu, tidak mesti harus habis di tahun itu. Begitu dia. Fa in akharaha wa huwa qadirun ala adaaha, siapa yang melambat-lambatkan zakatnya sedangkan dia qadirun. Qadirun ini orang yang mampu untuk menunaikan zakatnya, orang yang mampu untuk mengeluarkan zakatnya, dhamnaha walau imtana'a min adaaha, maka dia hendaklah, siapa yang mentakhirkan zakatnya sedangkan dia mampu, maka hendaklah dia menunaikannya dengan cara dhamnaha. Dhamnaha ni menjadikan jaminannya. Jadi maksudnya mungkin ada kesempatan ada, tapi nya asingkan. Namun dia tadilah dipisahkannya mana yang hartanya dengan harta zakat. Itu tak apa-apa. Walau imtana'a man ada'aha jahidan, siapa yang enggan mengeluarkan zakat, jahidan dalam keadaan bersungguh-sungguh, tahu dia bahawa wajib zakat tapi dia tak mau membayar zakat, wujuh biha kufra, maka dia dihitung kafir. Tengok, wa qatala bi kufrihi, dan dibunuh dia dengan kekafirannya. Jadi orang yang tak membayar zakat kau boleh buat orang ini sebenarnya kalau pakai hukum Islam. Kalau kita terbitkan hukum Islam, kalau kita pakaikan hukum Islam, boleh. Ni baginda Nabi mengatakan, syariat mengatakan, maka Abu Bakar nyeturik ke rumahnya siapa yang tak bayar zakat. Kini taruh tak ada basnas menurik orang tak bayar zakat ke rumah? Tolak tak? Tak tolak.
Maka oleh karena itu zakat itu penguasa harus ikut andil, harus ikut andil. Siapa yang enggan membayar zakat, jahidan karena memang tidak ada keinginan sedikit pun membayarnya, dia tahu bahwa bayar zakat hukumnya wajib, tapi dia enggan untuk membayar zakat, maka dia dihitung kafir, wujubuha kufra. Wa qatala bi kufrihi, lahnya dihitung kafir dan dia dibunuh dengan kekafirannya. Kama yaqtulul murtad, sebagaimana orang murtad dibunuh. Keras Islam tu Pak untuk zakat Pak, keras dia. Kalau diberlakukan aja yang satu kalimat gua mau yakin nak kena ada orang miskin di Indonesia kan. Hari ini banyak orang kaya yang tak bayar zakat, banyak mereka yang tak mau membayar zakat. Kadang dicarinya helah, dicari. Apalagi tentang emas ni, banyak sekali orang kita yang tak bayar zakat. Karena ambo punya ame tapi ame nak ambo pakai ustaz. Kan emas yang wajib zakat tu kan emas yang disimpan, bukan emas yang dipakai. Kan begitu dia. Kalau emas yang dipakai nak wajib zakat. Yang wajib zakat emas yang disimpan. Nah, kini nya beli perhiasan, nya simpan, nya pakai sekali dalam setahun. Kira-kira wajib zakat enggak? Ibu-ibu tu nya beli ameh, suaminya nerima wang tulak batang di cepron, beli ameh dah. Sudah boleh ameh disimpan dah. Sudah simpan pas nak hari raya, orang karayo nya pakai dah. Sekali setahun dah. Sudah tu nya pula balik, nya simpan dah balik. Sampai nisab 85 gram. Sampai masa 1 tahun. Wajib nak dikaluan zakat. Apa cara tu Bapak? Wajib nak tu. Karena syarat wajib zakat emas dikeluarkan apabila emas itu disimpan, tidak dipakai. Kini dipakai sekali setahun. Wajibkah zakat? Wajib. Wajib zakat. Walaupun sekali setahun nak pakai. Bagaimana kalau seandainya ada daripada emas? Ini emas ni memang tak pernah kita pakai. Ni ulama kontemporer ini. Emas kita ada 85 gram. 85 gram ni ada yang kita pakai, ada yang tidak. Bagaimana cara menghitung zakatnya? Ayang panas atau hangat? Hangat kalau panas. Bagaimana cara menghitung zakatnya? Bismillah. Malam tadi 2 kali batuk hilang suara langsung. Takut lah ada Umi apa kecil Ustaz Somad ke, Omikron ke. Kalau seandainya posisi seperti itu, perhiasan atau emas yang kita miliki, ulama kontemporer mengatakan maka ketika sampai dengan haulnya, sampai dengan tahunnya, maka pisahkanlah. Apa yang kita pisahkan? Daripada emas yang kita pakai dengan emas yang kita simpan. Maka emas yang kita simpan itulah yang kita hitung daripada persen, daripada 2,5% dari keseluruhannya. Jadi macam tu, umpama yang wak simpan ko emas kita seluruhnya 85 gram, bercampurnya. Kadang yang berpakai ada yang tak pakai. Ada kadang wak pakai pula yang sebagian ko kadang, pokoknya kita acok ganti-gantilah. Tapi lebih banyak yang koko yang tak terpakai. Hitunglah yang tidak pakai ini dengan harganya, kimat maksudnya. Berapa umpama? Ada 50 gram. Hitung berapa kini emas 1 gram. Berapa emas sekarang 1 gram? Kita hitung ni berapa emas 1 gram itu. Kali 50. Kemudian setelah itu keluarkan dengan keluarkan 2,5%.
dari jumlah 50 gram emas tadi. Itulah zakatnya. Sebagian kita ada mengatakan yang tersimpan kau nak wajib zakat ke orang? Yang tersimpan kau tak wajib zakat. Kenapa? Karena dan sampai kepada 85 gram emas. Tapi menurut ulama kontemporer, supaya lebih bersih emas kita, kan awak memiliki 85, maka di awal tadi disebutkan orang yang memiliki emas 85 gram emas kamilah maksudnya milik dia sempurna, dan itu cukup 1 tahun. Tidak disebutkan di dalamnya emas yang dipakai atau tak dipakai. Itu rincian di belakang lagi. Makanya kata para ulama, walaupun yang dakwah pakai kau nak cukup 85 gram, seloknya kaluan je zakatnya. Caranya hitungnya model tadi. Berapa jumlahnya 50 gram emas umpama? Dikali berapa harga emas sekarang? Umpama kita kali berapa? 2 juta? 1 juta segram. Kita kali 1 juta, berarti 50 juta. 50 juta kali kurang 2,5%. Berapa 2,5% dari 50 juta? 150. 1.250, 2,5%. 2,5%. Itulah keluhan. Itu supaya bersih harta kita gitu. Kata orang mengalami, kalau emas ini Ustaz memang harus dikeluarkan zakat. Kalau enggak bahaya katanya. Bisa capek abi bisa tutup kada yang mewah katanya. Jadi orang-orang yang makanya yang berkenal yang zakatnya 10 miliar dalam setahun tu di Pekanbaru tu orang Aliameh dua orang Periaman kedua-duanya 10 miliar dalam setahun zakat emasnya, zakat jual emasnya, kodainya. Berdua orang tu orang Periaman 10 M zakatnya masing-masing. Apa enggak? Boleh dibuat ke kodainya. Di Living Word ada kodainya, di SKA ada kodainya, di MP ada kodainya. Ini ngecek tu. Apa kalau zakat Ameh ke Ustaz, zakat kodai ku nak main-main dah keceknya. Memang ambo keluan katanya tu. Lai habis dia haji 10 M ke dalam setahun. Enggak Ustaznya. Jadi apa cara? Ambo asiangan katanya. Dia pisahkannya rekening mana rekening pribadinya dengan rekening zakat. Apa nak haji bagi-bagian apa aja ke orang. Itulah dulunya nak percaya ke lembaga-lembaga apa dah. Petangnya ke Basnas kalau tak salah hamba dah mengeluarkan zakat 500 juta tak salah. Nyagi je Basnas dia kalau tak salah. Tahun petang kalau tak salah. Itu orang yang lain faham je zakat. Ya orang-orang yang kuat iman lah mau mengeluarkan zakat ni. Makanya nyaginya kaya dah Allah Taala. Mudah-mudahan awak piti-piti saem aja lah ragu ngeluarkan zakat. Mencari helah awak mau dia apa piti kau jangan keluar zakat. Mencari dalil awak mau dia apa piti kau jangan sampai keluar zakat. Maka nak nyagi banyak awak piti Allah Taala berapa cukup aja dia gida Allah Taala. Karena kalau dia nagi angku kau nak angku keluar zakat ada insya-Allah Taala. Jangan lain insya-Allah Taala. Orang kau nyagi Allah Taala memangnya keluar langsung dah keluar. Ada satu lagi yang punya besi 50 juta. Orang Minang juga baru. Orang Minang kau lihai mengalih nampak. Besi tembaga. Jadi kecilnya di Indonesia aku Ustaz, orang Islam, orang asli Indonesia dan asli punya besi, mengalir besi, punya cetakan besi itu mungkin ambonya kecil. Selebihnya orang lain. Oh ya, orang-orang apalah, bukan orang kita lah katanya lah. Zakatnya 15 miliar dalam setahun. Jadi ada adik-adik tu ke Mesir, mana yang lain minta tolong kamu bawa. Ada sekitar 20 orang bawa bahagian kaji. Jin, orang ku ke Mesir, bantulah dan ke Sudan. Bantu jin, bantu dia 30 juta seorang. 30 orang, 30 juta seorang. Zakat. Kan ada lah kadang adik-adik kau yang sok gengsi lah minta tolong kau awak ndak lah awak nak menkarih lah nolonginya dah cara orang pula lah nyawa. Ada orang dari 30 tu Malaysia seorang tak dari mana entah ke mana waktu tu kuliah. Painya sudahnya pai pulang balik. Ongkos pai kan ada sekitar 8 juta ni. Tu pulangnya masih ada pitinya pecik adalah 23 22 juta. Tahunya haji tu ketikanya tahu tu lah agak selektifnya gini lagi.
Jadi keciknya kambo ustaz ni. Orang-orang yang betul-betul ke kuliah lagian kambo ustaz. Malu lembut gara-gara anak-anak ke kadang. Orang-orang yang betul-betul ke kuliah lah bawa ke siko ustaz ni. Berdua kau nak salah. Kamu mesti tak kayak Yaman ada seorang. Pulang lah, tiba di situ pulang lah. PT orang kalau diambil dia 30 juta. Tiket apa segala macam aku pulang. Paling sisa 20 juta. Beli Honda baru dia kuliah di UIN. Kan kurang ajar. Wa qatala bi kufrihi. Orang yang enggan membayar zakat maka dia dianggap kafir. Wa qatala bi kufrihi, dan dibunuhlah dia dengan kekafirannya. Kalau agak kasar bahasa membunuh ni kita buatlah dengan bahasa, maka diperangilah dia dengan kekufurannya, kama yuqtalul murtad, sebagaimana diperangi orang murtad. Orang murtad kan diperangi dia. Ada kawan awak murtad, maka orang murtad jadi itu disuruh taubat kepada Allah. Nak niu suruhnya taubat kepada Allah. Nak niu suruh taubat kepada Allah. Nak niu diusir, dibunuh dia. Itu dalam hukum Islam. Maka di kampung awaknya orang murtad yang elok-elokan balik. Lah jadi orang tu murtad. Tak apa-apa kita tinggalkan saja mereka. Islam kok mengajarkan. Kau tak boleh doanya kan family awak je baru. Ni apa family je orang murtad. Ini kan dun sanak awak rumahnya deh. Itu agama tu pilihan tu tajak pilihan apa agama. Itu bahasa orang-orang kita tu hari ini. Riskan pak, kita bertetangga dengan kafir ni riskan. Kecil orang awak tak apa dah. Kau gara nenek mama awak dulu je kadang bagai. 2 je tanah ke orang tu, agian je tanah ke orang tu, agian je tanah ke orang tu. Akhirnya apa? Itulah ni. Kau kalau mengecek, kau pas mana sebenarnya di Baitul Mu'tamar kau kena di belakang gereja. Apa-apa bertetangga je orang tu, hati-hati. Yuqtalul murtad. Wa in mana'aha bukhlan biha akhadhaha minhu, dan jika dia enggan membayar zakat itu karena bakhil, beda dengan karenanya ndak nio tadi, kok karena bakhil perhitungannya tinggi yang kaluan berkoko bapa lu caranya kau ndaklah ndak jadi dah fa akhadnya muslimnya tidak mengingkari zakat tu tak wajib, ndak, zakat tu menurutnya wajib tapi nya kiki nak nyong kaluan lo, karena kalau nyong kaluan tentu kurang lo pitih ambo beko lagi ciknya lo, tentu kurang lo pitih ambo kau le payah kan dia. Maka bagaimana caranya? Fa akhadha minhu qahra wa azara, maka kita mengambilnya dalam keadaan paksa. Jadi zakat tu boleh paksa kita mengambil. Pajak ada paksa kan? Ada paksaan pada pajak, kita bayar pajak. Zakat mestinya seperti itu juga, boleh dipaksa. Fa in imtana'a man'atun qatilahul imam, kalau masih dipaksa dia tak mau, tak nionya dah, tak katanya lah, tak boleh, tak, saya tak mau kata dia, kurang harta saya nanti. Apa konsekuensinya? Fa in imtana'a biman'atin qatalahul imam, maka kalau dia enggan, dah dipaksa dia masih enggan tak mau membayarnya, qatalahul imam, maka dibunuhlah dia oleh imam. Imam maksudnya bukan imam sembahyang, imam maksudnya pemimpin, qadi. Jadi zakat dari tadi awak tengoklah ya, sama je murtad pertama. Yang kedua, kalau nak niok boleh dibunuh, yang membunuhnya imam. Awak nak boleh, masyarakat nak boleh membunuh. Baik. Tiap tahun kita keluarkan ya bihauli kulli haulin, dengan setiap tahunnya. 2023 Februari wak kaluan, kemudian dikeluar sampai pula nanti di 2020 ampek masih kena nisabnya 85 gram, keluarkan lagi sampai keluarkan lagi. Jadi kalau begitu berarti zakat kau tak menambah kalau Ustaz. Zakat menambah, yang ditambah keberkahannya dan yang ditambah adalah hartanya. Cuba dibuktikan, cuba dipraktekkan. Orang yang mengeluarkan zakat, orang yang membayarkan zakat, tidak pernah Allah izin dia miskin. Umpama tahun ni kita mengeluarkan zakat mal kita, tahunku mungkin ada sekitar
15 juta. 15 juta dari total keseluruhan mal kita, harta. Tahun muka coba tengok, pasti Allah tambah. Kadang kita mengeluarkan 17 juta, kadang 16 juta. Padahal uang kita itu sudah kita belanjakan juga. Tapi tetap ada saja. Kadang awak terkejut juga ketika awak hitung balik, terkejut gitu. Tahun depannya pasti bertambah. Tahun depannya pasti bertambah. Itu maksud az-zaka'un nima'. Zakat itu bertambah. Bertambah dari jumlah fisik, bertambah dari jumlah barokah. Tapi kalau memang awak yakin, tapi kalau ragu-ragu tu besok tu nak zakat dan dah tu besok nak zakat kan. Kadang orang awak kau memikirkan kerja Allah Taala nanya fikir dah. Tak kerja inyo. Maka kalau zakat kan tu apa pitin, apa penghasilan lagi? Tak boleh. Wa annahu yushtaratu fi sarfi zakah an-niyyah. Dan disyaratkan pada mengeluarkan zakat, apa disyaratkan? Pertama, niyatuz zakah, niat zakat harus ada tu. Niat, sengaja aku mengeluarkan zakat ini wajib karena Allah, karena zakat wajib. Begitu juga zakat fitrah itu kan diajarkan, lafaznya sunnah tapi dalam hati wajib hukumnya. Apa kalau lafaz niat mengeluarkan zakat fitrah apa? Sengaja aku membayar zakat fitrah, kewajiban atasku pada tahun ini karena Allah. Tu wak tatiang bareh itu tu awak dan kepada si amil. Zakat mal macam tu juga, harus ada niat dalam hati, aku menunaikan zakat ni ya Allah wajib karena engkau. Tu wajib, tu mesti itu. Tu seringkas-ringkasnya niat mengeluarkan zakat. Mafruḍatun inda daf'iha, bunyikan itu wajib karena Allah, karena zakat wajib hukumnya, bukan sunnah. Maka siapa yang berniat dia ketika mengeluarkan zakat, sengaja aku zakat karena Allah, maka belum memada daripada niatnya, belum dianggap sah, belum terakad aku berzakat karena Allah. Enggak, zakat hukumnya wajib, mesti dibunyikan aku berzakat wajib karena Allah, aku mengeluarkan zakat wajib karena Allah. Itu dia. Atau i'tu halil wakil, atau wak magikan zakat tu kepada wakil. Contoh kepada wakil, awak mengeluarkan, awak tinggal di Pekanbaru, banyak orang-orang fakir miskin yang butuh zakat di daerah mana umpamanya, daerah kampung awak lah umpama. Awak pulang kampung tak bisa, awak pulang kampung tak ada, awak sampaikanlah ada wakil namanya, wakil awak, kalau awak suruhnya membagian zakat ke situ. Kata kita, aku wakilkan kepada engkau untuk menunaikan zakat aku wajib karena Allah. Mesti harus ada niat itu. Lau tasaddaqna walam yanwi zakah, dan siapa yang tidak berniat mengeluarkan zakat wajib karena Allah, lam tasqut zakatah, maka tidak gugur dari kewajiban zakatnya. Maksudnya belum dianggap sah, belum dianggap terakad. Ini niat ini penting ini. Waman lam yanwi, dan siapa yang tidak berniat dia mengeluarkan zakatnya wajib karena Allah, maka tidak gugurlah daripada kewajiban zakatnya. Awak macam mana? Kita niat tak sana mau mengeluarkan zakat atau tidak? Niat wajib hukum. Niat itu kullu ra'sil ibadah. Setiap pemimpinnya ibadah, setiap kepalanya ibadah itu niat itulah. Wuduk mesti niat. Apa lagi? Haji saja harus niat. Mulai dari miqat, tak boleh lewat dari miqat. Umrah macam tu juga. Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul hajja wa ahramtu billahi ta'ala. Harus ada ini. Wa i'ta'uha lil mustahiqin, dan hendaklah engkau memberikan, mengeluarkan zakat itu memberikannya bagi si mustahiqnya. Si mustahiq ni orang yang berhak menerima zakat. Kita kebanyakan gitu mustahiq itu asnaf yang 8, tapi jarang kita sempurna yang 8.
Kebanyakan kita terfokus kepada fakir, miskin, amil, apa lagi? Fisabilillah, Ibnu Sabil jarang lagi kita. Siapa saja yang tak boleh. Ini dulu kita mengatakan yang tak bolehnya. Yang bolehnya nanti kita bahas. Falau a'taha lil kafir. Pertama, siapa yang memberikan zakatnya kepada si kafir, au abdin ghairi mukatib, atau budak ghairi mukattab, budak yang tidak ghairi mukattab, ini tidak ada di kita budak, atau orang yang wajib nafkahnya. Siapa yang wajib nafkah? Anak, isteri, orang tua, tu wajib nafkah kita. Atau memang yang wajib nafkah kita, ya mungkin ada anak adik kita, mungkin anak abang kita yang tinggal dengan kita, yang sudah menjadi kewajiban kita untuk menafkahinya. Au qaribin, atau ghaniyun milk, orang kaya yang memiliki harta yang banyak, atau orang yang memiliki usaha yang layak lagi yang halal. Maksudnya layak, halal dan mencukupi kebutuhannya. Lil Hashimi, atau bagi Bani Hashim, ini keturunan-keturunan dari keturunan Nabi Muhammad. Bani Muttalib, keturunan sang ayah. Keturunan-keturunan Bani Hashim, Bani Muttalib itu sampai ke bawah. Kalau yang 7 tawak mengeluarkan zakat kepada mereka, lam yaqa aniz zakah, maka tidak sahlah zakatnya. Jadi zakat ke orang kafir tidak sah. Ini jelas nih. Jadi ke orang kafir tidak sah. Berarti memang harus syaratnya orang tu harus masuk Islam dulu, Ustaz. Iyo, dalam mazhab Syafi'i iyo, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dia dulu. Harus sudah dijadikan dia sebagai mu'allaf dulu, baru dia bisa berhak. Dalam mazhab Syafi'i ini. Kalau dalam mazhab yang lain beda. Dalam mazhab yang lain, kalau kafir tu ada nampak kecenderungannya untuk Islam, boleh diberi, tak apa-apa. Di dalam hadis ada disebutkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, untuk lebih memastikan bermanfaatnya zakat ini, elok diberikan kepada orang mu'allaf, atau dia akan masuk Islam, atau dia sudah masuk Islam, sudah ada kecenderungan dia dalam Islam, itulah yang kita beri zakat. Tapi kalau alun dia nyedek tetangga dengan masjid, wagi je zakat. Nah, jangan. Dalam mazhab kita Syafi'i, begitu dia. Kafir kan orang yang belum Islam. Ketika dia sudah masuk Islam, jadi mu'allaf nih, berhak dia untuk menerima zakatnya. Itulah dia. Bagaimana kalau mengeluarkannya untuk masjid? Ini pendapat yang kuat ini. Wa kadza lam yaqa'ani zakah maka li bina'ul masajid. Dan begitu juga tidak sah zakat maka li bina'il masajid, untuk pembangunan masjid. Wal abniyatul khair, dan pembangunan-pembangunan yang baik yang lainnya. Apa contohnya? Sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, panti. Tak boleh. La yadkhul wa la yadkhul ismu fi sabilillah. Itu tak boleh kita masukkan ke dalam kriteria fi sabilillah. Menurut siapa itu? Menurut Imam Malik dalam Mudawanah, menurut Imam Ibn Hizam dalam Muhalla, menurut Imam Ibn Arabi di dalam Ahkamul Quran, menurut Muhammad bin Hasan di dalam Muwatta, menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Ini ulama-ulama hebat ini. Imam Malik, Ibn Hizam mazhabnya Hambali, mazhabnya Zahiri, Ibn Arabi Maliki, Muhammad Hasan Syaibani Hanafi, Nawawi mazhabnya Syafi'i, mengatakan tidak sah. Bima haqqahu al-Fakhr Razi 'anil Qufal an Syasi an azwil qaul bisyumul. Fi sabilillah itu tak bisa kita terlampau menjabarkannya. Karena ma'rufun, karena fi sabil ma'ruf, jalan itu jelas dan usaha itu pun jelas. Nah, ini menurut beliau ini. Maka oleh karena itu
tak bisa dijadikan kepada binaul masajid, kemudian abniyatul khair, kemudian kepada bangunan-bangunan yang baik. Ya macam sekolah, pesantren, tidak boleh. Dan ini pendapat yang kuat daripada ahli fikih. Adapun yang membolehkan daripadanya fakalamuhu nadir, maka itu pendapat yang nadir. Nadir ni pendapat yang lemah, itu nadir namanya. Jadi pendapat yang kuat memang mengatakan zakat tak boleh dijadikan untuk membangun masjid dan membangun pembangunan yang lainnya. Hadza wabillahi taufiq.